Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ridho Ilahi dari jurusan Sosiologi Antropologi, NIM 17058006, akan menampilkan sebuah video pembelajaran online yang untuk syarat akhir semester pengembangan perangkat pembelajaran sosiologi. Baiklah, pada tahun 2020 ini dunia diguncangkan oleh munculnya sebuah virus misterius yang dikenal dengan COVID-19 atau COVID-19. Awal munculnya virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Ribuan bahkan ratusan manusia telah terpapar virus ini dan tidak sedikit menjadi korban meninggal. Penularan yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi virus ini membuat seluruh masyarakat dunia menjadi was-was dan khawatir. Meledaknya jumlah virus ini membuat rumah sakit dan para tenaga medis menjadi kewalahan dalam menangani berbagai pasien, dan yang lebih memprihatinkan karena kurangnya APD atau alat perlindungan diri yang dimiliki oleh rumah sakit yang membuat beberapa dokter dan tenaga medis lainnya ikut terpapar dan meninggal dunia. Sangat miris, bukan? Rumitnya pengobatan virus ini membuat para pemerintah dunia juga menggerakkan sebuah kebijakan untuk mencegah rantai virus ini, tidak seperti negara-negara lain yang menerapkan kebijakan lockdown. Indonesia justru mengambil kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini dibuat juga untuk mempertimbangkan dampak dan pengaruh yang ditimbulkan agar tidak sebesar jika lockdown yang dilakukan. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti social distancing atau physical distancing, membatasi interaksi sosial dengan orang lain, dan mengurangi kegiatan di luar rumah dan tetap di rumah saja. Kebijakan ini dampak sangat besar di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Dan yang mendapat pengaruh terbesar adalah di bidang ekonomi. Karena dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dengan perekonomian di bawah saja, melainkan seluruh lapisan di masyarakat. Karena hal ini menyebabkan laju perekonomian akan terhambat. Tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Bidang yang juga ikut terkena imbas dari munculnya virus ini adalah bidang pendidikan. Kementerian di berbagai negara telah mengambil langkah di setiap sekolah dan universitas untuk melakukan pembelajaran melalui internet. Sebulan yang lalu, sebagian besar sekolah-sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi di Indonesia telah menetapkan sistem PBM yang dilaksanakan seperti biasanya menjadi sistem pembelajaran daring atau pembelajaran online. Pembelajaran online ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan proses menghentikan penyebaran virus melalui interaksi langsung di antara orang banyak. Peralihan proses pembelajaran yang dulunya melalui tatap muka menjadi online tentunya memaksa berbagai pihak untuk dapat mengikuti proses dan alurnya supaya sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Pembelajaran online ini memberikan dampak yang sangat besar, baik dampak positif dan juga dampak negatifnya, seperti yang kita lihat dari seluruh materi pembelajaran online pada hari ini, yaitu tentang integrasi sosial. Namun, ternyata sistem pembelajaran online ini tidak berjalan seefektif yang kita bayangkan. Bahkan seluruh pihak mengalami kesulitan. Tidak hanya siswa, orang tua, guru, dan pemerintah ikut merasakannya. Dan pada saat masa pandemi saat sekarang ini sangat mempengaruhi dengan integrasi sosial. Karena WHO mengajak semua orang untuk melakukan jarak atau batasan dengan orang di sekitarnya atau social distancing. Kita masuk ke proses-proses integrasi sosial. Yang pertama itu ada akulturasi. Yang akulturasi yaitu adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu yang diharapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah dalam
kebudayaan sendiri. Namun umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama walau terkadang bersifat emosional dengan tujuan mencapai kesatuan atau integrasi. Kebudayaan asing akan relatif mudah diterima apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama yaitu tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua, kebudayaan yang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Yang keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang kelima, kebudayaan itu bersifat kebendaan. Selanjutnya ada akomodasi, yaitu sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Akomodasi dalam masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Ya, itulah proses-proses dari integrasi sosial. Jadi, pada masa pandemi COVID-19 ini dan saat adanya wabah corona ini dapat menghambatnya proses integrasi sosial. Karena saat ini tengah menghadapi wabah besar itu, WHO mengajak semua orang untuk melakukan jarak atau batasan dengan orang di sekitarnya, atau istilah yang biasa digunakan yaitu social distancing atau pembatasan sosial. Maksud dari pembatasan sosial itu atau social distancing itu adalah menjauhi kerumunan dan menjaga jarak dengan orang-orang yang ditemui, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Namun kemudian WHO mengganti istilah tersebut menjadi physical distancing, yaitu menjaga jarak antar manusia. Menurut WHO, gagasan pengubahan itu adalah untuk menjernihkan pemahaman bahwa perintah untuk tetap di rumah selama wabah virus corona saat ini tidak untuk memutuskan kontak dengan teman dan keluarga, tetapi menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit itu tidak menyebar. Mengapa istilah tersebut diubah? Karena penggunaan istilah social distancing dianggap keliru oleh beberapa ahli karena dianggap akan bisa mengakibatkan isolasi sosial. Jadi istilah yang tepat adalah physical distancing, karena secara fisik kita memang harus berjauhan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara itu, kita semua tetap saling berkomunikasi, tetap bisa bersosialisasi, walaupun seperti simulasi dunia nyata atau virtual, seperti menggunakan media sosial, baik itu Facebook, media video call dari WhatsApp, dan media-media sosial lainnya. Seperti yang saat digunakan di dalam dunia pendidikan ini seperti Zoom untuk melakukan pengajaran online. Untuk itu mari kita menjaga integrasi sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk saat ini dengan cara tetap melakukan physical distancing agar virus corona bisa putus dengan cepat. Kalau kita tidak mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, maka semua akan menjadi sia-sia. Yakinlah pemerintah telah berusaha dengan kuat dan bijaksana dalam membuat keputusan demi kepentingan masyarakat.